sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bab tentang puasa. 1. Hakikat puasa. Untuk pencapaian puasa, kita diwajibkan untuk merujuk kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan yang lain. Seperti yang sudah terkandung di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188, yang isinya mencakup tentang 1. Inna amalu binyati, yang artinya segala sesuatu ditentukan oleh niat. Maka puasa itu pencapaiannya adalah niatnya, bukan rutinitasnya saja. 2. Allah dekat kepada mereka yang mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa disertai doa. Tetapi puasa dan doa itu harus berdasarkan iman yang sesungguhnya. 3. Sauma, yang berarti berhenti. Berhenti dari hal yang halal, seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Dan berhenti dari menipu dan menzolimi orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan dari puasa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tujuan puasa sangatlah banyak. Di antaranya adalah 1. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi lebih bersyukur. 3. Melatih pengendalian diri kita. 4. Memohon ampunan kepada Allah. 5. Memohon surga Allah. 6. Membentuk akhlak mulia. Dan 7. Menjaga kesehatan. Terima kasih. Penentuan awal Ramadan dan Syawal. Penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam. Seperti 1. Bulan Ramadan, yakni umat Islam menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Yang kedua, Syawal, yakni umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah Dzulhijjah, di mana terdapat tanggal yang berkaitan dengan ibadah haji dan hari raya Idul Adha. Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah yang meru'yat atau mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan atau kalender berjalan digenapkan atau istimal menjadi 30 hari. Imkanur ru'yat MABIMS. Imkanur ru'yat adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintah. Awal bulan atau kalender Hijriah terjadi jika pada saat matahari terbenam, ketinggian atau altitude bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, dan sudut elongasi atau jarak lengkung bulan antara matahari minimum 3 derajat. Atau pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam. Dihitung sejak ijtima. Secara bahasa, imkanur ru'yat adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Secara praktis, imkanur ru'yat dimaksudkan untuk menjembatani metode ru'yat dan metode hisab. Terdapat 3 kemungkinan kondisi. Yang pertama, ketinggian hilal kurang dari 0 derajat. Dipastikan hilal tidak dapat dilihat sehingga malam itu belum masuk bulan baru. Metode ru'yat dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Yang kedua, ketinggian hilal lebih dari 2 derajat. Kemungkinan besar, hilal dapat dilihat pada ketinggian ini. Pelaksanaan ru'yat kemungkinan besar akan mengkonfirmasi terlihatnya hilal, sehingga awal bulan baru telah masuk malam itu. Metode ru'yat dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Ketinggian hilal antara 0 sampai 2 derajat, kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara ru'yat. Tetapi secara metode hisab, hilal sudah di atas cakrawala jika ternyata hilal berhasil dilihat ketika ru'yat. Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtima atau yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan,
Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Ruqyat atau BHR melakukan kegiatan ruqyat atau pengamatan visibilitas hilal dan dilanjutkan dengan sidang isbat yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan atau kalender baru atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Puasa tersendiri adalah menahan haus dan lapar dan hawa nafsu. Dan hikmah puasa sendiri yang pertama adalah melatih diri menjadi pribadi yang lebih tabah dan sabar. Maksudnya apa? Kita harus lebih banyak-banyak bersabar dan bisa menahan amarah. Serta kita akan terbiasa untuk bersabar dalam menghadapi suatu hal. Tak mudah untuk terpancing oleh omongan-omongan orang yang bisa membuat kita marah. Dan kita tidak akan berburuk sangka kepada orang lain. Dan yang kedua, yaitu tercapainya derajat ketakwaan. Kita itu bisa menjalankan ibadah puasa dengan seperti Allah perintahkan, dengan menjauhi larangannya, membaca Al-Quran, terus sholat tarawih. Dan yang ketiga, yaitu melatih seseorang menjadi lebih disiplin. Contohnya seperti kita sahur, kita harus terbiasa bangun pagi untuk melakukan sahur. Dan kita juga bisa makan dengan teratur karena kita berpuasa. Jadi kita itu harus disiplin waktu karena apa? Karena kita harus sahur dengan tepat waktu. Jika kita telat, nanti kita bisa puasanya batal gitu. Dan yang keempat yaitu menjadikan seseorang lebih bersyukur. Karena apa? Kita kan makan sehari cuma 2 kali. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita. Karena kita tahu bagaimana susahnya berpuasa, kayak seperti orang yang tidak mampu atau tidak punya, orang miskin contohnya, yang tidak bisa makan dengan 3 kali sehari atau tidak bisa makan yang enak. Jadi kita bisa merasakan dan bisa lebih bersyukur atas apa yang kita diberikan oleh Allah, seperti itu. Dan yang kelima yaitu menjadikan seorang lebih peduli sesama. Jadi kita itu harus lebih peduli kepada sesama, harus saling tolong menolong. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, untuk supaya kita, contohnya kita pada saat puasa kita membagikan takjil untuk orang-orang di pinggir jalan, untuk anak-anak panti asuhan, buka bersama, seperti itu. Yang keenam yaitu mempererat tali silaturahmi. Contohnya kita itu kayak mengadakan di setiap bulan Ramadan pasti akan ada taraweh, mengaji. Jadi kita itu akan bisa bertemu dengan orang-orang yang awalnya tidak bisa bertemu, jadi bisa bertemu. Dan disitulah nanti bisa mempererat tali silaturahmi. Yang ketujuh yaitu semua hal yang dilakukan merupakan ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kita mengaji setelah sholat, tidur, itu merupakan suatu dari ibadah. Karena kita kalau melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang membuat Allah semakin sayang sama kita, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang kedelapan yaitu membiasakan diri untuk berhati-hati dalam berbuat. Jadi puasa, kita itu harus berhati-hati dalam berucap, melakukan suatu hal yang bisa nantinya bisa membatalkan puasa. Yang kesembilan yaitu hikmah puasa, melatih diri untuk hidup sederhana. Maksudnya apa? Kita itu harus bisa hidup sederhana, meskipun kita nanti buka puasanya dengan cuma minum air putih atau dengan kurma, sebiji kurma. Contohnya orang yang biasanya orang yang tidak punya hanya makan sehari sekali, dan kita yang bercukupan bisa makan 3 kali sehari. Nah, kita itu diajarkan untuk hidup dengan sederhana dengan cara puasa. Yang ke-10 yaitu hikmah puasa dalam keseimbangan dalam hidup. Maksudnya itu kita tidak mementingkan duniawi saja, tapi kita harus bisa mementingkan di akhirat kelak nanti. Dengan cara kita puasa ini contohnya, dan dari puasa kan kita dapat pahala ini kan nanti bisa untuk kali akhirat nanti. Jadi kita tidak mementingkan dunia saja, tapi harus juga mementingkan di akhirat kelak. Ibadah mempunyai tujuan. Maksudnya kita itu dalam ibadah
kita harus bisa punya tujuan, yaitu apa? Mencari ridho Allah, mendapatkan pahala. Dan dengan puasa kita itu untuk melatih diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan kita semakin bertakwa kepada Allah. Dan ke-12, hikmah puasa menjadikan pribadi yang lebih baik. Jadi saat menjalankan ibadah puasa, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Contohnya kita mengontrol emosi dan perbuatan-perbuatan yang buruk, hibah. Mestinya jika kita pun nanti tidak berpuasa, kita bisa menjalankan apa yang saat itu kita lakukan. Contohnya mengaji setiap hari, sholat tepat waktu, seperti itu. Yang 13, puasa bagi kesehatan. Puasa bagi kesehatan itu sangat bermanfaat banget. Jadi puasa kita itu bisa menjaga pola makan kita dari makanan yang tidak baik, bisa mengontrol makan kita. Kan kita puasa dari subuh sampai maghrib, jadi kita kan tidak makan dan minum. Kita itu bisa mengontrol makanan kita, apa yang kita makan nanti saat buka, jadi tidak sembarangan dalam berbuka. Saya akan menjelaskan makna spiritual puasa. Yang pertama, 1. Makin bertakwa kepada Allah, karena selama sebulan penuh umat muslim diminta tak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga jauh dari dosa. Dengan berpuasa membantu umat muslim menjalankan ibadah dengan fokus. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah, karena selama bulan Ramadan umat muslim diminta untuk memperbanyak ibadah, karena ganjarannya akan dilipat gandakan hingga 70 kali atau lebih, sehingga pada saat Ramadan kaum muslim dan muslimah bersemangat untuk mendapatkan hal tersebut dengan banyak beribadah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Tak hanya menahan nafsu makan dan minum saat berpuasa, umat muslim pun diminta untuk menahan amarah, fitnah, dan kata-kata kasar. Yang keempat, melatih kesabaran, karena di bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan kesabaran, karena selama 30 hari berlatih menahan hawa nafsu, mulai dari sabar, menahan lapar, haus, dan emosi negatif. Yang kelima, membangun karakter dan perilaku yang baik. Selama Ramadan kita mengurangi perilaku dan kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan baik. Hal ini mampu membangun karakter dan perilaku yang baik. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Puasa merupakan sebuah proses pembentukan jiwa yang bersih dan watak yang jujur. Puasa juga merupakan perisai bagi orang-orang yang menjalankannya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, puasa itu perisai selama ia tidak merusaknya dengan dusta dan umpatan. Bahkan apabila dua orang yang mengajak bertengkar, orang yang berpuasa diperintahkan untuk mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Puasa yang dikerjakan akan mampu mengantarkan bagi pribadi yang bertakwa ketika semua aturan yang ada dalam puasa dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam ibadah puasa, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya makan sahur. Makan sahur merupakan ibadah sunnah yang memiliki manfaat yang luar biasa. Dalam makan sahur ada sebuah komitmen bangun pagi yang melakukan sebuah persiapan untuk menghadapi puasa yang akan dijalankan selama kurang lebih 13 jam lamanya.